PT Bank Sentral Asia Tbk atau disingkat BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, Djarum. PT Bank Sentral Asia didirikan pada 10 Agustus 1955 dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory. Awalnya perusahaan ini bukanlah berbisnis perbankan, melainkan sebuah perusahaan tekstil di Semarang. Tidak lama kemudian, perusahaan tekstil tersebut berubah menjadi sebuah perusahaan bank pada 12 Oktober 1956 bernama NV Bank Asia. Namanya kemudian berganti menjadi Sentral Bank Asia pada 13 Februari 1957 dan kemudian PT Bank Sentral Asia pada 21 Februari 1957. Pada hari yang sama, bank ini mulai beroperasi, yang tanggalnya kemudian ditetapkan sebagai hari jadi BCA. BCA kemudian mendapat izin pemerintah untuk beroperasi sebagai bank pada 14 Maret 1957. Belakangan dua orang pengusaha, Lim Sileong yang berganti nama menjadi Sudono Salim dan rekannya Tan Lip Soin membeli bank tersebut dari tangan pemilik lamanya Gunardi. Mereka kemudian memindahkan kantor pusat bank itu ke Jakarta. BCA merupakan bank kedua yang dimiliki oleh Lim setelah sebelumnya ia mendirikan Bank Windu Kencana pada tahun 1954. Awalnya kepemilikan saham BCA dikuasai oleh Lim dan keluarganya setelah rekannya Soeharto naik menjadi Presiden RI. Kemungkinan sebagai bentuk balas jasa. Lim menawarkan saham BCA kepada Soeharto, namun Pak Harto menolak dan kemudian saham BCA diserahkan kepada dua anaknya, Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut dan Sigit Haryo Yudanto dengan masing-masing sebanyak 10 dan 20%. Belakangan angka ini dirubah dengan Sigit mencapai 16,7% dan Tutut 13,3%. Totalnya keduanya memiliki 32% saham di BCA. Pada 31 Januari 1973, BCA melakukan merger pertamanya dengan Bank Sarana Indonesia. Meskipun demikian, karena Lim tidak memiliki pengalaman berbisnis bank, BCA hingga awal 1970-an masih merupakan bank kecil. Hanya memiliki 2 kantor cabang, beraset hanya 998 juta rupiah dan berstatus bank non-devisa. Keadaan berubah ketika bankir Mohtar Riyadi berhasil dibujuk oleh Lim untuk bergabung di BCA pada tanggal 1 Mei 1975 dengan imbalan 17,5% saham BCA. Ia memperbaiki sistem kerja di bank tersebut dan merapikan arsip-arsip bank yang kala itu ruangannya jadi sarang laba-laba. Mohtar kemudian menyadari bahwa Lim sebagai salah satu pengusaha terkuat di era Orde Baru merupakan potensi bagi pertumbuhan BCA. Bisnis Lim berupa monopoli cengkih, terigu Bogasari, dan semen Indosemen dimanfaatkan oleh Mukhtar sebagai kunci menjaring nasabah sebesar-besarnya. Karena itulah logo BCA yang digunakan hingga kini bermotif cengkih. Strategi seperti ekspansi cabang dan penurunan suku bunga pun dilakukan. Pada 30 Juni 1976, BCA melakukan merger kembali dengan Bank Gemari yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kantor Bank Gemari pun dijadikan kantor cabang BCA. Merger itu membuat BCA bisa menjadi bank devisa. Terhitung sejak 28 Maret 1977, kemudian di tanggal 30 Maret 1979, BCA melakukan mergernya yang terakhir yaitu dengan PT Indo Commercial Bank dan perkembangannya dibantu oleh anak Lim, Antoni Salim dan Andre Salim. Mukhtar sejak tahun 1979 mulai mengembangkan BCA ke arah yang inovatif. Di awal periode tersebut, BCA mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar diperbolehkan mengeluarkan dan mengedarkan kartu kredit atas nama BCA yang berlaku internasional, bekerja sama dengan Mastercard. Kini, BCA merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan aset per Desember 2021 mencapai 1,22 triliun, menempatkan dirinya sebagai bank swasta terbesar dan bank terbesar ketiga. Nah, itu dia sejarah singkat dari BCA. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Sampai jumpa.